Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Sholih Sholihah, masih semangat ya untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 tentang manfaat energi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif. 4. Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Sholih Sholihah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang energi dan bentuk-bentuk energi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih? Yuk simak baik-baik. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya adalah magicom atau rice cooker. Kemudian ada oven listrik dan setrika listrik. Yang kedua, ada energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah ada kipas angin dan blender. Yang ketiga, ada energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu listrik. Contoh selanjutnya yaitu, perhatikan ini gambar apa? Ya, ini gambar radio. Kemudian ada gambar sound system, ada juga gitar listrik. Nah, dari ketiga benda ini, energi apakah yang dihasilkan? Betul sekali, energi bunyi. Kenapa bisa menghasilkan bunyi? Karena ada energi listrik. Jadi ketiga contoh benda ini adalah contoh dari perubahan bentuk energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh yang selanjutnya adalah energi gerak menjadi energi listrik. Apakah contohnya? Ya, ada yang tahu ini apa? Ini adalah generator. Kemudian yang selanjutnya ada energi kimia berubah menjadi energi listrik. Apa kira-kira contohnya? Ya, contohnya adalah baterai dan aki. Selain energi, manusia juga memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan, contohnya adalah ayam. Ayam ini yang dikonsumsi telur dan dagingnya. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang, yaitu domba. Domba ini diambil bulu dan kulitnya untuk bahan sandang. Yang ketiga, sebagai penghasil pupuk organik, yaitu berasal dari kotoran hewan. Selain hewan, manusia juga memanfaatkan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contohnya. 1. Sebagai bahan makanan. Contohnya ada tanaman padi yang menghasilkan beras. Kemudian yang kedua, sebagai bahan bangunan. Ada tanaman jati atau pohon jati dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan obat. Di sini bisa kunyit dan lainnya. Kemudian yang keempat, sebagai bahan sandang. Ada tanaman kapas.
Alam kita kaya akan sumber daya alam yang tanpa kita sadari kita memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Berikut beberapa contoh kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama adalah pembuatan ikan asin. Sumber daya alam yang dimanfaatkan apa saja? Kayu digunakan untuk bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Kemudian untuk mengawetkan ikan asin kita membutuhkan garam. Selanjutnya untuk mengeringkan ikan asin, sumber daya alam apa yang dibutuhkan adalah panas matahari. Kegiatan selanjutnya ada pertanian padi. Pertanian padi ini untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Ada yang namanya sumber daya alam matahari. Sumber daya alam berikutnya adalah air. Air itu dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Kemudian selanjutnya sumber daya alam apa yang digunakan untuk menanam padinya atau media tanamnya? Adalah sumber daya alam tanah. Selanjutnya sumber daya alam di mana itu mengandung karbon dioksida dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Apa? Betul sekali. Udara. Selanjutnya ada kotoran hewan. Pemanfaatannya adalah sebagai pupuk tanaman. Kemudian ada kerbau sebagai sumber bahan makanan dan tenaganya untuk membantu petani saat membajak sawah. Contoh kegiatan berikutnya adalah transportasi. Dalam transportasi ini ada sumber daya alam logam dan minyak bumi. Logam pemanfaatannya adalah untuk bahan pembuatan alat transportasi. Kemudian kalau minyak bumi digunakan untuk bahan utama pembuatan bahan bakar. Jadi, kita harus bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam. Maka dari itu, kita harus paham apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dalam pemanfaatannya. Sekarang, apa sih perbedaan hak dan kewajiban itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Nah, sekarang contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam sumber daya alam itu seperti apa? Contohnya begini. Kita berhak menggunakan listrik untuk aktivitas sehari-hari. Itu merupakan contoh hak. Nah, kewajiban kita apa? Ya, kewajiban kita adalah kita wajib membayar tagihan listrik tiap bulannya. Yang kedua, menghemat penggunaan listrik. Berikut adalah cara aman dalam memanfaatkan energi listrik. Yang pertama, saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus kering. Yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Yang ketiga, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Yang kelima, jauhkan dari jangkauan anak-anak atau tidak memasukkan jari ke dalam stop kontak. Ternyata Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana dengan kalian?
Nah, selanjutnya mari kita bernyanyi lagu Aku Anak Indonesia. Dari lagu tadi, kita pasti paham apa itu tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Nada yang rendah menunjukkan suara makin rendah. Sebaliknya, nada yang tinggi menunjukkan suara makin tinggi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Di bawah ini adalah contoh tangga nada. Tangga nada dimulai dari nada yang rendah do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang tinggi. Selanjutnya adalah tempo lagu, yaitu cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. 1. Untuk tempo cepat. Berikut. Yang kedua, untuk tempo sedang, contohnya. Yang ketiga, untuk tempo lambat. Selain tempo lagu, juga ada simbol nada yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu not angka, yaitu not yang dilambangkan dengan angka-angka. Berikut contohnya. Kemudian yang kedua adalah not balok, yaitu not yang dilambangkan dengan gambar atau simbol. Berikut adalah contohnya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini di subtema 2. Semoga materi tadi bisa menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.